Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fatmana Fitahani. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan passing data ke controller, kemudian validasi Laravel, dan yang terakhir pembuatan simple login. Nah, langsung saja kita akan melakukan passing data ke controller. Yang pertama, kita pastikan dulu seperti biasa mengaktifkan Laragon kita, kemudian mengaktifkan Visual Studio Code, dan kemudian mengaktifkan Laravel kita. Nah, apabila sudah aktif semuanya, maka kita akan membuat controller yang bernama home controller di controller. Seperti biasa, poinnya di terminal. Nah, di bagian index kita akan mengcopy sintaks minggu lalu yang kalau saya berada di Fatma controller. Nah, jika sudah, kita membuat untuk stringnya juga jangan lupa string param 1. Kemudian kita buat yang kedua public function sign up. Nah, selanjutnya di bagian function sign up itu kita akan mengklik sintak dd string request all. Nah, perintah ini digunakan untuk ngedubbing. dd sendiri singkatannya dari dump and die, fungsinya untuk menampilkan isi dari variabel atau data yang ingin kita lihat dan menghentikan eksekusi program. String request all itu mengambil semua data yang dikirim dalam request HTTP berupa data dari form, query string, ataupun input. Nah, setelah itu kita buat route-nya. Yang pertama dengan metode get, yang kedua dengan metode post. Dimana yang bagian index kita buat metodenya get, dan di bagian sign up itu kita buat metodenya post. Nah, kita cek lagi di bagian home blade, itu di bagian form, actionnya kita ubah menjadi slice home sign up sesuai dengan yang di route sign up. Kemudian untuk metode ini kita ubah jadi post. Nah, di bawahnya, di baris barunya kita buat CSRF. Nah, apa sih CSRF itu? Dia berguna untuk memastikan setiap permintaan yang melibatkan perubahan data yang post tadi dikirimkan bersamaan dengan permintaan form. Nah, setelah itu kita jalankan, maka akan muncul tampilan seperti di bawah. Dan kita coba sign up nama kita. Nah, jika sudah tampilan seperti di layar, maka passing data ke kontrol kita berhasil. Nah, selanjutnya kita akan passing ke view. Kita perlu membuat folder baru namanya signup.success.blood. Buatnya manual aja ya, seperti biasa. Terus kita ke home controller, dimana kita komen saja yang bagian dd request all to. Kemudian kita tulis sintaks seperti yang ada di layar. Nah, setelah itu kita coba sign up ulang. Oke, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Nah, untuk warna-warna yang ada kayak
yang warna-warna kuning, hijau, putih, abu-abu itu kita bisa melihatnya di bootstrap color. Nah, di situ sudah tertera sintak-sintak untuk warna seperti text primary, text secondary, success, danger, warning, info, light, dark, dan lain-lain. Nah, untuk warna-warna button tadi kita bisa letaknya di bagian hero section, di bagian sign up success.blad. Di situ ada bagian href, di bagian content, class, button warning. Nah, itu letaknya di situ. Sini saya menggunakan 4 warna: warning, success, like, dan secondary. Nah, selanjutnya kita akan melakukan validasi Laravel. Di sini kita bisa langsung saja mengetik sintaknya. Ada untuk name, email, password, dimana password itu ada ketentuan juga. Nah, kemudian di bagian home blad itu kita buat kondisi juga, dimana yang add if string error any, ya baris ini memeriksa apakah ada error yang terjadi dan akan mengembalikan true jika ada kesalahan validasi yang terjadi. If class alert danger, jika terdapat error maka blok ini akan ditampilkan. For each-nya yang akan mengembalikan array yang berisi semua pesan kesalahan validasi. Nah, kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini saya menuliskan password yang tidak valid ya, karena di sini sudah ada peringatannya. Karena ada validasinya tadi, maka keluar peringatan seperti the password field format is invalid. Nah, kita tengok di Visual Studio Code tadi di bagian home-nya tuh bahwa password tuh wajib diisi, harus berupa string 58 karakter, terus harus mengandung 1 huruf kecil, 1 huruf besar, dan 1 angka. Nah, kita ulang. Tulis password yang ada huruf besar, huruf kecil, dan angka. Nah, maka validasinya selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat simple login. Pertama-tama kita akan membuat controllernya dulu. Kita di sini pakai controller yang basic aja ya. Oke, di bagian index kita akan mengetik sintak seperti ini: return data, result, return view, login form, yang ngarahin kita ke view login form. Nah, satu lagi kita akan membuat public function yang login. Tapi sebelum itu kita akan membuat view-nya dulu. Kita buat login form.blad-nya. Sini saya sudah ada sintaknya. Kemudian kita lanjut lagi ke out controller, dimana kita buat kondisi di situ jika username sama dengan nim kita dan password sama dengan nim kita, maka loginnya sukses. Tapi jika tidak, maka error. Di sini saya pakai nim aja ya, untuk apa? Untuk mempraktekannya. Kemudian jangan lupa return datanya ke view login form. Nah, kita lanjut lagi di bagian login form, kita juga buat kondisi di sana. Jika sukses tadi, maka akan muncul tulisan di atasnya tuh login berhasil. Nah, jika error, maka tulisan di atas kayak seperti notifnya itu dibikin login gagal. Nah, lanjut kita buat rutenya. Jangan lupa seperti tadi dengan metode get dan metode post, dimana untuk yang di bagian index itu yang di get, untuk login di post.
Nah, sama seperti tadi, kita akan membuat di bagian actionnya itu home login seperti yang di bagian routernya. Jangan lupa juga untuk mengganti metodenya menjadi post dan menambahkan @csrf. Nah, langsung saja kita coba di Laravel kita buat username-nya nim kita, kemudian passwordnya nim kita. Jika login, maka login berhasil. Oke. Dan jika kita buat username kita dan passwordnya asal-asalan, maka akan terjadi login gagal. Nah, percobaan kita kali ini sudah berhasil. Nah, sampai di sini saja pertemuan 4 kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.